Dan ini apabila Anda dengar dari seorang ahli hadis atau seorang yang berbanyak bunga dalam perkataannya, maka kadang-kadang tergores di hati Anda bahwa manusia itu adalah musuh apa yang tidak diketahuinya. Maka aku mendengar ini dari orang yang berpengalaman tentang ilmu kalam. Kemudian ia benci sesudah pengalaman yang sebenarnya dan sesudah masuk sampai ke tingkat yang terakhir ahli-ahli ilmu kalam. Dan ia melampaui yang demikian sampai kepada mendalami ilmu-ilmu yang lain yang bersesuaian dengan bagian ilmu kalam. Dan ia yakin bahwa jalan ke hakikat makrifah dari cara ini adalah tertutup. Benar, ilmu kalam itu senantiasa membuka, memperkenal, dan menjelaskan sebagian persoalan. Tetapi sedikit sekali dapat dipahami dalam persoalan-persoalan yang terang sebelum lagi mendalami pelajaran ilmu kalam itu. Bahkan manfaatnya hanya satu saja, yaitu menjaga akidah yang telah kami terangkan dahulu terhadap orang awam dan memeliharanya dari gangguan-gangguan ahli bid'ah dengan bermacam-macam pertengkaran. Sesungguhnya orang awam itu lemah, dapat digertakkan oleh pertengkaran orang bid'ah walaupun itu merusak, dan menentang yang merusak dengan yang merusak itu akan mendorong kepada kerusakan. Manusia itu beribadah atau berpegang teguh dengan akidah ini yang telah kami terangkan dahulu. Karena telah datang agama membawanya, di mana di dalamnya perbaikan untuk agama dan dunia. Dan telah sepakat ulama salaf yang soleh. Dan para ulama itu beribadah menjaga pada orang awam dari gangguan-gangguan tukang bid'ah. Sebagaimana para sultan menjadi ibadah menjaga harta orang awam dari serangan orang-orang zalim dan perampokan. Apabila telah diketahui kemadaratan dan kemanfaatan ilmu kalam itu, maka seharusnya lah orang yang ahli dalam ilmu kalam itu, seperti dokter yang mahir dalam pemakaian obat yang berbahaya, karena tidaklah akan diletakkannya selain pada tempatnya, yaitu pada waktu perlu dan seberapa perlu. Penguraiannya ialah bahwa orang-orang awam yang bekerja di pertukangan dan di perusahaan haruslah dibiarkan keselamatan akidahnya yang diimani, bila mana telah dipelajarinya iktikad yang benar yang telah kami sebutkan itu. Mengajarkan ilmu kalam kepada mereka adalah madharat semata-mata, sebab kadang-kadang menimbulkan keraguan-raguan di dalam hatinya dan membuat kegoncangan iktikadnya, dan tidak mungkin nanti diperbaiki lagi. Mengenai orang awam yang berakidah bid'ah, maka seharusnya lah diajak kepada kebenaran dengan lemah lembut, tidak dengan fanatik. Dengan kata-kata yang halus, yang memuaskan hati, yang membekas ke dalam jiwa, yang mendekati dengan cara dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis, yang bercampur dengan seni pengajaran dan peringatan. Cara yang demikianlah yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan pertengkaran dan yang didasarkan kepada syarat orang-orang ilmu kalam. Karena orang awam apabila mendengar yang demikian, lalu meyakini bahwa itu adalah semata perbuatan dari mujadalah yang dipelajari oleh ahli ilmu kalam untuk menyerumuskan orang banyak kepada kepercayaan. Bila orang awam itu tidak sanggup menjawabnya, lalu menaksir bahwa ahli-ahli berdebat dari golongannya juga akan sanggup menolaknya. Maka perdebatan yang demikian ini dan yang pertama itu haram hukumnya. Begitu pula orang yang keraguan-raguan dalam akidah, karena wajiblah dihilangkan keraguan-raguannya dengan lemah lembut, dengan pengajaran dan dalil-dalil yang dekat yang dapat diterima jauh dari mendalami ilmu kalam. Perdebatan yang habis-habisan
hanya berguna pada satu tempat saja, yaitu dalam hal orang awam itu beriktikad bid'ah dengan semacam mujadalah yang didengarnya. Maka hendaklah mujadalah itu ditentang dengan mujadalah pula yang serupa. Maka dia akan kembali pada akidah yang benar. Yang demikian itu adalah mengenai orang yang menampak baginya kerusakan pada bermujadalah, yang merasa tak puas dengan pengajaran-pengajaran dan peringatan-peringatan yang sesuai bagi orang awam. Orang yang semacam ini sudah sampai kepada keadaan yang tidak menyembuhkannya kecuali dengan obat perdekatan. Maka bolehlah disuguhkan kepadanya. Adapun pada negeri-negeri yang sedikit sekali bid'ah dan tidak ada di situ pertikaian mazhab, maka mencukupilah dengan pelajaran i'tikad yang telah kami sebutkan dahulu. Dan tidak usah dibentangkan dalil-dalil dan dijaga dari terjadinya keraguan-raguan. Dan kalau timbul keraguan itu, barulah dibentangkan dalil-dalil sekedar perlunya saja. Kalau bid'ah itu sudah tersebar dan dikhawatiri anak-anak akan tertipu, maka tidak mengapa diajarkan sekedar yang telah kami muatkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qudsiyah untuk menjadi bahan penolak pengaruh dari mujadalah tukang-tukang bid'ah itu bila terjadi di kalangan mereka. Itulah batas yang ringkas yang telah kami simpan di dalam kitab itu secara singkat. Kalau ada di antara mereka yang cerdik dan sadar ia kepada persoalan yang dihadapi karena cerdiknya atau keraguan-raguannya sudah menggelora dalam hati dirinya, maka dalam hal ini telah timbul sebab yang ditakuti dan telah lahir penyakit. Maka tiada mengapa pembahasan ilmu kalam itu meninggi lagi sampai kepada batas yang telah kami terangkan dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, yaitu kira-kira 50 lembar kertas. Isi kitab tersebut tiada keluar dari pandangan-pandangan akidah i'tiqad dan sebagainya dan sebagiannya dari pembahasan-pembahasan ahli ilmu kalam. Apabila buku tersebut memuaskan baginya, maka terpeliharalah dia dari kerusakan i'tikad. Dan jika tidak memuaskan, maka itu menandakan bahwa penyakit itu sudah melumpuhkan, sudah merata dan menjalar. Maka dalam hal ini, tabibnya hendaklah berbelas kasihan sedapat mungkin dan menunggu takdir dari Allah Ta'ala. Moga-moga dibukanya kebenaran sampai orang itu sadar. Atau orang itu terus-menerus di dalam syak dan ragu, maka dalam hal ini terserah kepada takdir. Dan isi yang terkandung dalam kitab itu dan dalam karangan-karangan lain yang sejenis dengan itu dapat diharapkan kegunaannya. Adapun yang di luar dari itu ada dua bagian. Pertama, pembahasan yang lain dari akidah i'tikad seperti pembahasan tentang pegangan hidup, tentang alam, tentang perasaan, dan dari perkataan mengenai penglihatan. Adakah dia itu mempunyai lawan yang dinamakan larangan atau buta? Kalau ada lawannya, maka adalah satu saja, yaitu larangan dari semua yang tidak dilihat, atau tetaplah bagi tiap-tiap yang mungkin dilihat oleh larangan menurut bilangannya dan hal-hal lain yang batil menyesatkan. Kedua, tambahan penetapan dalil-dalil itu pada bukan akidah, bukan kaidah i'tikad, dan tambahan soal jawab. Itu juga penyelidikan yang tidak menambahkan kecuali kesesatan dan kebodohan terhadap orang-orang yang tiada merasa puas dengan sekedar itu.
Sebab banyaklah perkataan, semakin bertambah diperpanjang dan diurai, semakin kabur. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa membahas persoalan perasaan dan pegangan hidup ada faedahnya, yaitu mengasah yang tergores di dalam hati. Yang tergores di dalam hati itu atau khatir adalah alat bagi agama, seperti pedang, alat bagi perang. Maka tidak apalah mengasahnya. Perkataan yang seperti itu samalah halnya seperti mengatakan bermain catur itu mengasah hati. Jadi termasuk agama juga. Pemikiran seperti itu adalah kurang akal. Sebab khatir ini terasah dia dengan ilmu-ilmu agama yang lain dan tidak ditakuti adanya madarat. Dengan penjelasan yang tersebut di atas, tahulah Anda bagian yang tercela dan yang terpuji dalam ilmu kalam, dan keadaan mana yang dicela dan yang dipuji, dan orang mana yang dapat mengambil manfaat daripadanya dan orang yang tidak dapat mengambil manfaat. Kalau Anda mengatakan, manakala diakui perlunya ilmu kalam itu untuk menolak ahli bid'ah, dan sekarang bid'ah itu sudah berkembang dan merata bahayanya, dan sudah sangat diperlukan, maka tidak dapat tidak menegakkan ilmu kalam termasuk fardu kifayah, seperti bangun menegakkan penjagaan harta dan hak-hak lain, seperti memegang jabatan qadhi, pemerintahan, dan lainnya. Dan apa yang tidak dikerjakan oleh ulama mengembangkan yang demikian, mengajarkan dan membahaskannya, maka tidak akan tetap. Dan kalau ditinggalkan keseluruhannya, maka ilmu kalam itu lenyaplah. Dan tidaklah mencukupi untuk menguraikan syubhat tukang bid'ah itu dengan semata-mata pembawaan diri saja tanpa dipelajari. Dari itu, maka saya dialah mengajar dan membahas ilmu kalam itu termasuk dalam fardu kifayah juga. Lain halnya pada masa para sahabat radhiyallahu anhu dahulu, ketika itu keperluan untuk itu belum dirasakan. Ketahuilah bahwa sebenarnya haruslah ada pada tiap-tiap negeri orang yang menegakkan ilmu kalam ini, berdiri bebas menolak syubhat dari ahli bid'ah yang berkembang dalam negeri itu. Hal itu dapat terus berjalan dengan pengajaran, tetapi tidaklah betul mengajarkannya itu pada umumnya seperti mengajarkan fikih dan tafsir. Ilmu kalam itu adalah seperti obat, dan ilmu fikih itu adalah seperti makanan. Madaratnya makanan tidak dikhawatiri, tetapi kemadaratannya obat dikhawatiri, karena apa yang telah kami sebutkan dahulu dari bermacam-macam madaratnya. Maka orang yang berilmu haruslah menentukan dengan mengajarkan ilmu ini kepada orang yang ada padanya 3 perkara. Pertama, haruslah orang itu mempelajari ilmu itu semata-mata dan mempunyai minat padanya. Orang yang bekerja dengan sesuatu pekerjaan dapat menghalanginya dari meneruskan pelajaran ilmu kalam itu, dan tidak dapat menghilangkan keraguan apabila timbul. Kedua, haruslah orang itu pandai, cerdik, dan lancar berkata-kata. Orang yang dungu tidaklah dapat dimanfaatkan dengan pemahamannya, dan orang yang lambat mengerti tidaklah dapat dimanfaatkan. Maka ditakutkan pada orang itu dari madaratnya ilmu kalam, dan tidak dapat diharapkan kemanfaatan daripadanya. Ketiga, bahwa ada yang pada tabiat orang itu suka kepada perbaikan, beragama, dan takwa, dan tidaklah hawa nafsu mengerasi padanya. Bahwa orang yang fasik dengan perbuatan syubhat
yang paling kurang akan tercabut dari agama. Maka yang demikian itu akan terlepas daripadanya dinding yang menghalangi, dan terangkatlah yang ada di antara dia dan kelezatan dunia. Lalu tidak ada lagi perhatiannya untuk menghilangkan syubhat itu, malah direbutnya supaya terlepas dia dari beban sebagai seorang mukallaf. Maka apa yang dirusakkan oleh pelajar yang seperti ini adalah lebih banyak dari apa yang diperbaiki.